Beberapa program ekonomi yang sudah disiapkan dan juga dipaparkan oleh Presiden yang baru saja dilantik, yaitu Donald Trump di Amerika Serikat di Gedung Capitol, yang memang sudah dipaparkan baik lewat pidato dan juga lewat media sosialnya. Yang kita tahu bahwa sosok Presiden ke-47 Amerika Serikat ini sangat aktif begitu ya di media sosial X begitu. Bahwa salah satu yang sudah dibahas adalah berkaitan dengan inflasi. Tadi kita sudah bahas sedikit gitu berkaitan dengan sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Donald Trump berkaitan dengan harga-harga yang dikeluhkan cukup tinggi di Amerika Serikat, dan salah satunya adalah itu tadi lewat media sosial X-nya dirinya berjanji bahwa akan menekan harga-harga. Apakah memang dia menunjukkan bahwa dirinya akan menyelamatkan Amerika secara ekonomi? Dan juga kalau kita lihat begitu dari video ya tadi kan juga dengan tema yang heroik begitu, seakan-akan dirinya adalah seorang penyelamat begitu bagi warga Amerika Serikat. Sebenarnya seperti apa? Iya, kalau minyak kan memang kalau kita lihat inflasi yang tinggi di Amerika Serikat, salah satu penyumbang terbesar itu adalah kenaikan harga BBM gitu. Nah, dengan produksi minyak yang meningkat, tentu diharapkan harga minyak yang ada di Amerika Serikat itu turun gitu. Artinya lebih terjangkau buat publiknya. Nah, ketika itu terjangkau, artinya inflasi juga bisa ditekan lebih rendah. Nah, ini salah satu cara mungkin bagi dia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat juga gitu, mendorong daya beli masyarakat mereka supaya tidak tertekan terlalu jauh gitu. Nah, di sisi lain ketika ekonominya inflasinya rendah gitu, nah diharapkan memang suku bunga acuan itu bisa kembali ke perkiraan awal gitu. Jadi tidak ada keraguan bagi bank sentral untuk menurunkan suku bunga lebih cepat. Nah, ini dampaknya akan positif untuk pasar keuangan global ataupun domestik gitu, karena salah satu yang dikhawatirkan oleh banyak pelaku pasar sebenarnya termasuk yang ada di Indonesia itu ketika inflasi AS naik tinggi dan menekan banyak mata uang. Oke, baik. Salah satu yang tadi sudah Bang Michael singgung adalah berkaitan dengan standpoint dari seorang Donald Trump berkaitan dengan penggunaan energi. Yaitu nampaknya memang dirinya lebih prefer menggunakan minyak dan gas alias konvensional dibandingkan dengan energi baru terbarukan. Ini sudah terlihat dari sejumlah keputusan yang diambil di hari pertama bahkan begitu ya. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap harga minyak mungkin untuk 5 tahun ke depan? Ya, harusnya ada pengaruhnya ya, karena memang kan energi baru terbarukan ini juga cost-nya juga lumayan tinggi gitu kan. Sementara memang di Amerika Serikat sendiri sekarang ini ada darurat energi, karena memang kebutuhan untuk penggunaan energi di Amerika Serikat terutama minyak itu cukup besar. Makanya beliau juga mengatakan akan terus mendrill ya minyak-minyak di Amerika. Dan Drill baby drill. Drill baby drill itu ya salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu kan. Nah, ini yang memang menjadi standpoint kenapa Trump ini salah satu yang masih mendukung ya kebijakan energi fosil gitu. Nah, sebenarnya korelasi positifnya ke Indonesia sendiri, kalau kita lihat di tahun 2024 gitu ya, energi fosil ini produksinya juga oversupply di Indonesia, terutama batu bara gitu ya. Dan ini juga bisa jadi opportunity ya buat sektor ini untuk ekspor ke Amerika gitu, untuk terutama untuk industri di sana gitu. Karena memang ini juga yang beberapa analis mengungkapkan kalau ini akan menjadi berkah lah gitu ya buat sektor ini, karena memang di tahun 2024 itu sektor batubara ini produksinya sangat banyak gitu, sementara dia tinggal mencari market untuk melemparnya. Nah, Amerika ini membuka opportunity gitu untuk mereka jadi market yang besar gitu, dan ini harusnya bisa membawa sentimen yang positif ya untuk sektor batubara atau mungkin saham-saham di batubara di Indonesia mungkin bisa dilirik lah mulai sedikit-sedikit. Gitu. Oke, Mas Ai, menarik begitu ya. Kalau kita lihat analisisnya berkaitan dengan kebijakan dari drill baby drillnya Donald Trump. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini juga, apakah juga berpengaruh terhadap pasokan minyak di Indonesia sendiri? Atau mungkin lebih spesifiknya, apakah juga ini akan berpengaruh terhadap kebijakan BBM kita, logikanya, kalau dari analisis Anda, Bang Michael? Iya, sebenarnya pengaruh atau tidaknya ke Indonesia itu terlihat dari harga minyak sendiri ya. Kalau harga minyaknya terlalu tinggi atau di atas asumsi yang sudah ditetapkan pemerintah, itu pastinya akan menekan APBN, karena kita tahu sebagian besar BBM di Indonesia yang dijual itu ada bagian dari subsidinya. Nah, biasanya ketika itu sudah terlalu besar dan menekan, itu ada kemungkinan harga BBM-nya juga naik gitu. Nah, pengaruhnya ke sana. Dan kemudian itu bisa mendorong inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi gitu. Cuman memang di sini banyak faktor positif sebenarnya ketika
bisa kita lihat dari pidato awal gitu ya, selain masalah energi, masalah inflasi gitu, tentu pergerakan nilai tukar juga pasti akan jadi perhatian karena memang dalam 4 bulan terakhir tekanan terbesar untuk nilai tukar itu memang itu dari sentimen Amerika Serikat gitu. Nah, ketika ini ada angin segar gitu, nah itu juga bisa membawa rupiah mungkin bisa lebih kuat gitu dibandingkan dengan sebelumnya, karena kita lihat sebenarnya secara fundamental kan sebenarnya rupiah oke gitu ya, cuman karena ada sentimen negatif dan itu terjadi di hampir semua negara, yaitu membuat rupiah melemah gitu. Oke, berarti kalau untuk rupiah sendiri melihat pidato dari Donald Trump di hari pertamanya dengan sejumlah agenda, yaitu tadi yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pengeboran minyak yang lebih maksimal, kemudian menekan inflasi, kemudian pengurangan pajak juga kan salah satu yang disinggung. Gimana nasib rupiah kita? Apakah akan mendekati 15.000 atau malah balik ke arah ke 17.000? Kalau dari analisis redaksi, silakan Bang Michael. Iya, menarik sebenarnya kalau bisa kembali ke level 15 ribuan gitu ya, karena kalau mungkinkah? Mungkin atau tidak memang sangat bergantung dari pergerakan dolar sendiri gitu. Kalau kita lihat hari ini ada penurunan gitu ya dari 109 ke 108 gitu. Cuman memang banyak analisa yang memperkirakan ketika Donald Trump terpilih, mungkin 1-2 pekan setelah terpilih itu dolar akan cenderung melemah, tapi kemudian bisa naik lagi karena kita lihat Donald Trump dalam pemerintahan sebelumnya itu suka ada kebijakan-kebijakan yang bikin kaget gitu. Jadi sangat memungkinkan tekanan itu bisa mendorong dolarnya menguat, bahkan ada yang memperkirakan nyampe 112 atau 114 gitu. Nah, ini akan menekan kembali rupiah gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi lah gitu. Oke, sekarang rupiah menguat, cuman untuk apakah ini akan lebih jauh bisa 15.000, ini masih akan sangat menanti gitu kebijakan Donald Trump selanjutnya. Oke, apalagi berkaitan dengan perdagangan internasional tadi kan, sebenarnya kan bukan dibatalkan tapi ditunda. Betul. Di Februari nanti kita akan lihat bagaimana penerapan tarif yang akan diterapkan oleh Donald Trump. Selanjutnya bagaimana dengan emas yang kalau kita lihat di periode sebelumnya pada saat waktu itu Donald Trump menjabat menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat, juga emas harganya melambung. Bagaimana dengan kali ini, apakah itu juga akan terjadi? Ya, kalau memang dia kebijakannya sangat ketat ya, kayak perang tarif itu bakal makin besar gitu ya, eksposurnya inflasi bakal makin tinggi, harusnya harga emas korelasinya akan naik positif gitu. Cuman kalau misalkan dia tidak sekeras ketika masa kampanye, harusnya cenderung emas itu akan turun gitu, dan aset-aset yang lebih beresiko dan agresif itu akan lebih naik ya, kayak saham gitu, karena pasti orang akan mencari pada prinsipnya kalau investasi itu adalah return yang bagus gitu. Ketika returnnya saham jauh lebih bagus atau pasar keuangan jauh lebih bagus, pasti orang akan shifting gitu dari emas gitu. Tapi kalau memang keadaannya menjadi lebih buruk gitu ya, inflasi makin tinggi di Amerika, kondisi ekonomi dan geopolitik global makin tidak pasti, harusnya sih emas juga akan makin naik. Tapi menurut analisis saya sih memang di tahun ini masih akan ada volatilitas yang cukup tinggi ya di pasar keuangan gitu. Namun dari sentimen awalnya harusnya sih positif gitu ke pasar keuangan. Jangka pendek. Jangka pendek. Di Tapi kita nggak tahu nanti seperti kata Michael tadi, ada nggak kebijakan-kebijakan yang mengejutkan yang dikeluarkan oleh Donald Trump gitu. Dar der dor. Ini yang masih ditunggu lah gitu ya. Diantisipasi lah oleh para pelaku pasar gitu. Kita pantau di media sosial X Presiden Donald Trump @POTUS begitu ya.